Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan mading kami tentang keseimbangan perekonomian 3 sektor. Saya Rifanda Marisa dengan NIM D422309798 dari golongan B. Saya Falsafila Tidega Salia dengan NIM D422311706 dari golongan C. Saya Septianisi dengan NIM D422300357 golongan A. Dan saya Aulia Mardina dengan NIM D422300120 dari golongan A. Saya Eki Dwi Santi dengan NIM D422302228 dari golongan A. Halo teman-teman semuanya. Nah, kami di sini akan membuat sebuah mading untuk tugas pengantar ilmu ekonomi makro dengan tema keseimbangan perekonomian 3 sektor. Nah, sebelum itu kami membeli bahan untuk pembuatan mading, yaitu antara lain kardus, kertas Samson, kertas karton, kertas picilak hitam, kertas kayu, lem isolasi glitter, dan double tip. Lalu untuk alatnya hanya gunting, penggaris, pensil, dan lain-lain. Nah, berikut adalah video dari proses pembuatan mading. Nah, mungkin hanya itu saja sekilas dari pembelian alat dan bahan, juga proses dari pembuatan mading. Dan kami akan mempresentasikan hasil mading yang sudah kami buat. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian dari perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dalam ekonomi 3 sektor ada 3 aliran pendapatan. Yang pertama adalah aliran pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Yang kedua adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Yang ketiga adalah aliran pengeluaran dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur keseimbangan perekonomian 3 sektor, termasuk melakukan pengeluaran, mengatur kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan internasional, dan menjadi pengatur perekonomian. Perekonomian 3 sektor dinamakan juga ekonomi tertutup karena tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak di sini ada 2 diantaranya, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung di sini adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya ialah pajak bumi atau bisa disebut PBB. Dan yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak impor dan pajak penjualan. Bentuk-bentuk pajak pendapatan di sini yaitu ada 3, yaitu diantaranya yang pertama pajak regresif, yang kedua pajak proporsional, dan yang ketiga pajak progresif. Yang pertama, pajak regresif adalah pajak yang nilainya tidak bergantung pada besar kecilnya pendapatan. Dan yang kedua, pajak proporsional, yaitu persentase pungutan pajak tetap terhadap nilai pendapatan. Dan yang terakhir, pajak progresif, yaitu persentase pungutan pajak bertambah tinggi seiring meningkatnya pendapatan seseorang. Tujuannya adalah mendapatkan
pajak yang lebih banyak dan lebih meratakan pendapatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pokok aliran pendapatan dan juga pengeluaran. Yang pertama, pembayaran sektor perusahaan dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, pembayaran pada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Lalu, pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Lalu, untuk pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari dua sumber. Yang pertama, dari gaji, upah, sewa, bunga dan untung oleh perusahaan. Dan dari gaji dan upah oleh pemerintah. Lalu selanjutnya, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan juga rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai serta membeli barang-barang dan juga jasa. Lalu pendapatan yang diterima rumah tangga atau Y digunakan untuk konsumsi atau C, tabungan atau S, dan pembayaran atau pendapatan atau T, sehingga Y sama dengan C tambah S tambah T. Lalu tabungan rumah tangga yang disimpan di lembaga keuangan dipinjamkan kepada perusahaan atau investor untuk diinvestasikan atau menanamkan modal. Lalu pengeluaran agregat atau AE menjadi pertambahan jenisnya menjadi AE sama dengan C tambah I tambah G. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, syarat keseimbangan. Nah, keseimbangan perekonomian tiga sektor adalah penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, di mana dilambangkan dengan Y sama dengan AE atau Y plus C plus I plus G, di mana Y merupakan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga sama dengan C konsumsi ditambah dengan I investasi ditambah dengan G. G adalah pengeluaran pemerintah. Untuk pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan sehingga berlaku kesamaan sebagai berikut, di mana Y pendapatan yang diterima oleh rumah tangga sama dengan C konsumsi ditambah S tabungan ditambah T itu pajak. Nah, yang ketiga, maka berlaku keseimbangan dalam pendapatan nasional sebagai berikut, C plus I plus G sama dengan C plus S plus T, I plus D sama dengan S plus T. Nah, dalam perekonomian tiga sektor, I dan G merupakan suntikan, sedangkan ke dalam aliran sirkulasi S dan T merupakan bocoran, sehingga keseimbangan ekonomi tiga sektor berlaku keadaan suntikan sama dengan bocoran. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian, hubungan pendapatan disposibel dan pendapatan nasional adalah sebagai berikut, YD sama dengan Y min T. Sehingga secara umum dapat dirumuskan, pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposibel sebesar pungutan pajak tersebut. Penurunan pendapatan disposibel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga dan berkurang di berbagai tingkat pendapatan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang rumus-rumus tadi dan contoh soal, kalian bisa scan barcode di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran pendapatan dan pengeluaran tentang keseimbangan perekonomian tiga sektor. Yang pertama, perusahaan dengan rumah tangga, di mana perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja terhadap rumah tangga, dan rumah tangga itu mendapatkan gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Dan selanjutnya perusahaan dengan pemerintah, di mana pemerintah itu mendapatkan pajak perusahaan. Dan selanjutnya pemerintah dengan rumah tangga, di mana pemerintah itu mendapatkan pajak individu. Dan selanjutnya rumah tangga dengan lembaga keuangan, di mana rumah tangga itu memberikan tabungan terhadap lembaga keuangan. Dan selanjutnya lembaga keuangan yang berhubungan dengan penanaman modal, di mana penanaman modal mendapatkan pinjaman terhadap lembaga keuangan. Dan selanjutnya penanaman modal terhadap perusahaan, di mana penanaman modal itu menginvestasikan kepada perusahaan. Dan selanjutnya rumah tangga dengan perusahaan, di mana rumah tangga itu mendapatkan konsumsi rumah tangga. Dan selanjutnya pemerintah dengan perusahaan, di mana perusahaan itu mendapatkan pengeluaran pemerintah. Halo guys, mungkin itu saja presentasi kami tentang mading perekonomian tiga sektor. Berikan saran dan kritikan di komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.